Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal guru hebat. Saya Joko Karyanto, pengampu di SMA Negeri 1 Susukan, Kabupaten Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan aksi nyata topik kedua, yaitu menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Ibu bapak guru yang hebat, selanjutnya mari kita membahas apa saja yang ada dalam kurikulum. Dimulai dari pengertian kurikulum, tujuan dari kurikulum, fungsi dan komponen apa saja yang ada dalam kurikulum. Ibu bapak guru yang hebat, kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya kurikulum adalah rencana pembelajaran. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Selanjutnya, fungsi dari kurikulum. Yang pertama, untuk siswa, kurikulum berfungsi sebagai acuan belajar siswa. Dan yang kedua, fungsi kurikulum untuk guru adalah sebagai pedoman pengajaran pada siswa. Selanjutnya, fungsi kurikulum untuk kepala sekolah yaitu sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan. Dan yang terakhir, fungsi kurikulum untuk masyarakat atau orang tua sebagai pedoman dalam pengawasan siswa. Ibu bapak guru yang hebat, tujuan dari kurikulum adalah sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Tujuan kurikulum juga untuk memeratakan pendidikan dalam negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, ibu bapak guru yang hebat, ada 4 komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan. Tujuan dalam komponen kurikulum yang dimaksudkan dalam hal ini adalah merupakan tolok ukur mendasar atau ekspektasi untuk proses belajar mengajar. Kemudian konten. Dalam hal ini, konten mempunyai pengertian materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh murid berdasar kurikulum. Dan yang ketiga adalah metode atau cara. Mempunyai pengertian, penjelasan instruksi, pendekatan, prosedur, dan kegiatan rutin yang digunakan oleh guru untuk menarik siswa ke dalam pembelajaran yang bermakna. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu proses berlanjut untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan proses dan hasil pembelajaran siswa. Ibu bapak guru yang hebat, betapa pentingnya perubahan kurikulum pada saat ini. Hal ini banyak dipengaruhi oleh isu kekinian yang sedang berkembang atau sedang populer pada saat ini. Di antaranya, perubahan iklim global, teknologi digital, kemudian industri multinasional, dan yang terakhir ada transformasi budaya. Maka dari itu, perlu peran dari 3 pilar pendidikan yang terdiri dari sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kurikulum
bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita. Ibu bapak guru yang hebat, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Coba kita perhatikan kerangka dasar kurikulum yang terdiri dari tujuan pendidikan nasional, struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila, prinsip pembelajaran dan asesmen, dan yang terakhir, capaian pembelajaran. Hal ini untuk menyesuaikan kurikulum sesuai kebutuhan murid. Hal ini bisa diterjemahkan dalam Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan atau KOSP. Adaptasi kurikulum terhadap lingkungan dan kebutuhan siswa. Penerjemahan kurikulum tidak hanya dipengaruhi faktor geografis, tapi juga faktor budaya dan sosiologis. Selanjutnya komponen KOSP yang terdiri dari dua hal. Yang pertama visi. Visi merupakan tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang mendasari pembelajaran. Kemudian misi, yaitu cara sekolah dalam mencapai tujuan sekolah. Kemudian prinsip dari KOSP ini adalah yang pertama, berpusat pada murid. Dan yang kedua, kontekstual, esensial, akuntabel. Dan yang ketiga, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ibu bapak guru yang hebat, ada 5 prinsip pembelajaran yang harus benar-benar kita perhatikan. Yang pertama adalah mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini, yaitu kebutuhan belajar dan perkembangan siswa. Untuk memahami hal tersebut, guru melakukan evaluasi sebelum pembelajaran. Dan yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Guru membantu murid menemukan dan menumbuhkan motivasi internal serta kepercayaan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Selanjutnya yang keempat yaitu menyesuaikan konteks kehidupan murid yang tumbuh dan berkembang berdasarkan konteks kebudayaan di sekitarnya. Dan yang terakhir yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Murid merupakan generasi penerus masa depan yang akan menjaga dan mengisi keberlangsungan kehidupan. Ibu guru yang hebat, selanjutnya kita berbicara tentang capaian pembelajaran atau CP. Capaian pembelajaran kurikulum merdeka ialah pembaharuan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dirancang untuk menguatkan fokus pembelajaran terhadap pengembangan kompetensi. Capaian pembelajaran dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun. Satu fase memiliki rentang 1 sampai 3 tahun. Kemudian, pembagian capaian pembelajaran dalam menjadi beberapa fase dimaksudkan supaya murid dan guru memiliki waktu yang lebih leluasa untuk mengembangkan kompetensi dan memperdalam pemahaman. Ibu bapak guru yang hebat, kita bisa memperhatikan fase-fase yang ada dalam kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu fase fondasi, itu terletak pada siswa PAUD. Kemudian fase A yaitu kelas 1 sampai kelas 2 SD. Lanjutkan menuju ke fase B yaitu kelas 3 sampai kelas 4 SD. Kemudian fase C. Fase C di sini berada di kelas 5 sampai kelas 6 SD. Kemudian ada fase D yaitu kelas 7 sampai kelas 9 SMP.
Setelahnya ada fase E, yaitu kelas 10 SMA, dan yang terakhir fase F, yaitu kelas 11 sampai kelas 12 SMA. Ibu bapak guru yang hebat, selanjutnya capaian pembelajaran dalam kurikulum. Mari kita perhatikan bagan berikut. Capaian pembelajaran menjadi acuan yang kita pakai untuk pembelajaran intrakurikuler. Kompetensi pada capaian pembelajaran kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran atau TP, yang tersusun sebagai sebuah alur untuk satu fase yang disebut alur tujuan pembelajaran atau ATP. Berdasarkan ATP tersebut, kita menyusun rencana dan strategi pembelajaran. ATP digunakan untuk menentukan modul ajar yang kita kembangkan maupun yang kita pilih. Capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi dan karakter yang ingin kita capai atau yang ingin dicapai. Capaian pembelajaran menjadi acuan untuk menyusun pembelajaran di kelas. Dalam proses pembelajaran perlu memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan kompetensi awal mereka. Ibu bapak guru yang hebat, selanjutnya sekali lagi mari kita perhatikan bagan berikut ini yang memuat tentang 6 dimensi profil belajar Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian yang ketiga bergotong royong, yang keempat mandiri, bernalar kritis, dan yang terakhir atau yang keenam kreatif. Setiap guru mata pelajaran memiliki peran dalam mewujudkan ke-6 dimensi pada profil belajar Pancasila. Tujuannya adalah memberikan kegiatan dan pengalaman belajar yang bermakna sekaligus membangun kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ibu bapak guru yang hebat, demikianlah tadi pemaparan aksi nyata menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Semoga bermanfaat dan salam guru hebat.